sudah menyampaikan sambutan. Mungkin ada yang mau ditanyakan kaitan sama ini ya. 10 tahun Kaltara, saya melihat lompatan yang luar biasa karena saya ngikutin dari tahun 2017 saya datang ke sini. Tanjung Selor masih sangat sepi sekali, sehingga saya waktu itu dengan Pak Gubernur Pak Irianto Lamri dengan Pak Wagub Pak Udin ya, kita kemudian memutuskan sebagai Kapolri membangun Polda, karena dengan membangun Polda selain aman juga akan memberikan menjadi motor untuk menggerakkan pembangunan dan membuat masyarakat mau tinggal. Karena tadinya banyak yang ngantor hanya kantor gubernur, setelah itu kembali ke Tarakan. Yang lain juga begitu. Kita ingin bertahan di sini. Nah ternyata 2019 saya resmikan Polda, dan juga terima kasih kepada TNI, kemudian Korem dibentuk, Lanal, semua dibentuk semua ya. Jadi bagus. Bergerak sudah hidup, dan saya dari 5 kali ke Kalimantan Utara, ke Tanjung Selor kemarin saya putar, saya memang kaget karena terjadi lompatan dari kota yang tadi saya sebutkan relatif mati kalau malam hari, siang harinya sepi, kemudian sekarang malam pun sampai jam 1 malam masih ramai. Sudah banyak ada kafe-kafe, sudah banyak restoran, hotel, kemudian pusat-pusat perbelanjaan, sekolah, lain-lain. Karena tadi saya sudah sampaikan pesan saya sumber daya alam yang sangat luar biasa di Kalimantan Utara dan wilayah yang luas separuh Pulau Jawa itu modal penting. Tapi modal terpenting adalah sumber daya manusia yang unggul, terdidik, terlatih dan sehat. Maka betul-betul fokus di bidang program-program bidang pendidikan, 20% alokasi anggaran, 10% bidang kesehatan, jangan asal belanja, tapi betul-betul tepat sasaran. Kalau bisa buat pendidikan gratis, TK, SD, SMP, SMA, berikan beasiswa anak-anak Kalimantan Utara ke tempat yang setinggi-tingginya, yang baik, perguruan tinggi yang baik. Buat pendidikan vokasi sesuai dengan keadaan alam di sini, potensinya. Pendidikan politeknik misalnya di bidang perikanan, pertambakan, udang dan lain-lain, kehutanan, pertambangan, green energy, banyak sekali yang bisa dilakukan. Apalagi penduduknya kan terlalu banyak, kurang 700.000. Artinya tidak perlu anak-anak Kalimantan Utara itu harus keluar untuk mencari pekerjaan. Di sini sudah banyak pekerjaan sebetulnya bisa dikerjakan. Nah itu kira-kira harapan saya. Pak Menteri, masalah honorer, Pak Menteri ada pengurangan honorer, Pak Menteri. Ya jadi begini. Skenario tetap kita laksanakan, skenario tetap jalankan saja. Di Kemendagri itu ada 324 usulan DUP, baik provinsi, kota maupun kabupaten. Contohnya misalnya Provinsi Nias, Provinsi Madura, Provinsi Sumbawa, lain-lain. Sementara ini yang baru dipenuhi baru 3 DUP yang ada di Papua. Kemudian kabupaten, misalnya Kabupaten Bogor itu ya kita melihat memang layak untuk dibekalkan seharusnya 5 juta penduduknya. Ya, kemudian juga di Kabupaten Bandung jutaan penduduknya juga 3 juta lebih. Nah, ya itu tadi saya sampaikan, Kaltara dan Tanjung Selor masuk salah satu dari 324. Problem yang dihadapi sekarang adalah problem keuangan negara, karena membentuk daerah otonomi baru itu memerlukan biaya, membangun infrastrukturnya, menambah ASN-nya, operasional ASN-nya, dan lain-lain. Maka 2017 ada moratorium karena banyaknya sekali usulan, sedangkan biaya negara APBN tidak cukup. Kita berharap senarionya kemarin sebetulnya 2019 mulai dibuka moratorium ya, untuk DUB dengan asumsi ekonomi kita membaik, keuangan kita baik. Tapi ya Tuhan berkehendak lain. Tahun 2020 sampai 2022
kita dan seluruh dunia terkena dampak krisis yang luar biasa ya, yaitu pandemi COVID-19, sehingga cukup banyak biaya yang sangat besar sekali biaya difokuskan oleh negara memprioritaskan isu itu untuk ditangani dengan baik, dan kita sukses menanganinya. Nah, sekarang ekonomi kita sudah mulai pelan-pelan membaik kembali, tapi kita lihat masih ada lagi potensi krisis global yang berdampak kita, inflasi dan lain-lain. Negara-negara banyak sudah kolaps. Nah, jadi di tengah situasi keadaan kondisi keuangan negara seperti ini, relatif untuk melakukan DOB agak sulit. Satu kali di satu saja dipenuhi, seller misalnya, yang lain nuntut semua dengan berbagai alasan masing-masing yang semua rasional. Ya, itu problem satu. Kita kan tahu bahwa di sana itu adalah masalah instabilitas keamanan, ya. Kedua, ketertinggalan mereka dahulu. Kita tahu bahwa Papua kan baru bergabung tahun 69 dengan Indonesia. Wilayah lain 1945. Ketersebaran luas masyarakat ini sangat tinggi, sehingga problem kesejahteraan menjadi sangat utama di sana. Oleh karena itulah dimekarkan untuk percepat pembangunan di sana. Itu sama yang lain juga mengalami problem yang sama juga. Iya, saya tahu. Sudah cukup. Banyak, semua nanti minta perbatasan semua. Di Kalimantan Barat juga sudah meminta kan, di yang di daerah timurnya Kalimantan Barat, lupa saya namanya. Itu sudah diajukan juga, minta dimekarkan karena besar kan. Ya, karena melihat Kalimantan Utara kemarin dipisahkan Kalimantan Timur, Kalimantan Barat ini minta dipecah juga lagi. Ya, itu perbatasan juga. Di Natuna juga minta kalau bisa provinsi sendiri, karena jauh di perbatasan di mana di Laut Cina Selatan banyak sekali usulan-usulan seperti itu. Di Sangirta Laut juga demikian, perbatasan Malaysia. Jadi kalau hanya satu alasan itu, saya kira yang lain nanti akan meniru hal yang sama. Udah, yang begini, yang penting kita bergerak maju aja, bekerja ya, untuk mendapatkan pendapatan sebanyak-banyaknya. Inflasi dijaga, jangan sampai menurunkan kemampuan keuangan kita, termasuk daerah-daerah. Jaga inflasi supaya prinsipnya ekonomi membaik, keuangan membaik. Kalau keuangannya ada, otomatis moratorium akan diakomodir. Saya kira itu. Pak, wacana honorer ini dikurangi, Pak. Tanggapan Pak? Nah, itu sudah diatur Menpan dulu ya, sudah dibicarakan oleh Menpan, Kepala BKN, termasuk juga Kemendagri, ya, sedang dibicarakan kira-kira mencari solusi yang terbaik. Kenapa? Karena honorer yang tiga macam nih. Ada honorer dua ya, skill dan yang unskill. Yang skill itu ada dua, yaitu honorer tenaga kesehatan dengan tenaga pendidikan guru. Nah, mereka memang betul-betul diperlukan. Perlu guru, perlu tenaga kesehatan, skill. Saya mendengar kalau untuk pendidikan dan kesehatan, Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan prinsip setuju untuk diangkat menjadi P3K. Tapi problem kan ya, yang tenaga administrasi ini, ya mohon maaf dengan segala hormat, tolonglah rekan-rekan kepala daerah yang lain ya, stop dulu lah rekrutmen honorer yang untuk administrasi. Kalau bukan yang begitu skill, karena apa? Ya banyak yang tim sukses, terpilih pemimpin baru, tim suksesnya dijadikan tenaga honorer, kemudian dijadikan keluarga, teman, sahabat, dititipkan supaya dapat gaji. Setelah itu kerjanya nggak efektif. Nah, ini jadi problem. Kalau mau diberhentikan nanti jadi pengangguran, mau diangkat nggak lulus polites, sebagian yang lulus mungkin. Nah, kita sedang mencarikan solusi terbaik. Tapi prinsipnya saya minta kepada daerah-daerah stop dulu rekrutmen tenaga honorer. Jangan sampai menjadi beban bagi pejabat berikutnya. Itu sampai kita mencarikan solusi yang sudah terlanjur. Terima kasih. Harapannya Pak.
Said. Yang kami sampaikan untuk konsumsi bisa diambil di tribun utama. Terima kasih. Maksud kami di tribun di depan kantor DPRD Kabupaten Blora. Terima kasih. Udah tadi. Oke, sekian dulu guys kesan dan pesan dari Pak Mendagri. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya untuk 7.000 langkah. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum, terima kasih.